Salam sejahtera semua yang mengikuti acara episode yang ke-13 dari All by Grace ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk napas hidup, kesempatan yang Kau beri kepada kami. Kami percaya Tuhan, saat kami dengan penuh kerinduan hati mengikuti acara ini, Engkau yang akan berkarya di dalam seluruh acara dan melalui acara ini. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, kuasa-Mu didemonstrasikan, bahkan penegakkan firman-Mu akan sangat nyata, sehingga kami boleh beroleh betul-betul pengertian tentang kebenaran firman, dan kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara seluruh dari mulai sampai akhirnya, dan nama-Mu Tuhan kami tinggikan, kami muliakan, dan berkat-Mu tercurah atas kami Tuhan semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mengikuti acara ini, saya ajak Anda, kalau bisa buka Alkitab Anda, kita akan baca satu bagian Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ayat 11, yang akan menjadi satu landasan untuk pengupasan kita dalam episode ke-13 ini. 2 Korintus pasal 1, ayat 1 hingga 11. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dan jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, Paulus kita tahu dulunya dia namanya Saulus, dan dia seorang yang menentang keyakinan kekristenan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berusaha dengan segala pengetahuan dan latar belakangnya, dia ingin membasmi kekristenan orang-orang yang percaya Yesus, bahkan menyiksa mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, ataupun dihukum, ataupun diadu dengan binatang dan lain sebagainya.
Itu pekerjaannya sebelum dia bertobat. Namun suatu kali dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dari situlah dia total berubah dan Tuhan berbicara kepada dia. Lalu dia disembuhkan penglihatannya. Lalu dia diangkat untuk pelayanan. Dan sejak perjumpaan pribadi itu, seorang yang menentang Yesus, dia bersedia demi Yesus. Dia menyerahkan hidupnya dengan total, melayani, berjeripaya, menderita segala mara bahaya. Yang penting dia ingin Injil kabarkan, disebarluaskan, tidak peduli berapapun harganya. Yang penting ada jiwa-jiwa yang boleh mengenal kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari tulisannya, suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia ceritakan bagaimana dia sebagai seorang yang sudah menyerahkan diri dan sudah jam terbangnya sekian hebat, sekian lama, dan boleh mengalami segala pengalaman pelayanan yang sedemikian. Seharusnya dia seorang rasul, dia seorang penanam gereja, seorang guru, dia seorang hamba Tuhan yang kawakan, yang senior, yang harusnya dia tangguh, dia kuat dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Namun tulisan tadi memberitahukan kita, sama seperti pepatah berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-kali jatuh juga. Tiada gading yang tak retak. Bahkan kita tahu kekuatan manusia ada batasnya. Sekuat apapun dia, katakanlah si Paulus ini, dia kuat, dia mampu, dia sanggup untuk menderita. Tetapi dia cetuskan tadi, dia sangat berat bebannya, penderitaannya sangat besar, tanggungannya sangat besar. Bahkan dia seperti orang yang sudah dijatuhkan hukuman mati, dia sungguh-sungguh telah putus asa. Tetapi kesemuanya itu dia tahu adalah pelajaran kehidupan. Dia boleh turut menderita sengsara dan dia memandangnya dengan sisi positif. Penderitaan apapun sehubungan dengan pelayanan dan pengabdiannya, sehubungan dengan kepercayaannya, panggilan Tuhan pada dia dan ketaatannya kepada panggilan itu, dia rela dan dia memandangnya. Kesengsaraan dan penderitaan ini adalah seperti kesengsaraan dan penderitaan Yesus demi orang banyak. Demi banyak orang diselamatkan, demi banyak orang mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Maka dia katakan, bahwa penderitaan kami akan menjadi penghiburan kamu. Penghiburan yang aku dapat akan juga menjadi penghiburan buat kamu. Demi kamu diselamatkan, demi kamu boleh dikuatkan, supaya kamu beroleh kekuatan. Dan dengan kekuatan karena penghiburan yang seimbang dengan penderitaan yang kau derita, dia berkata bahwa itulah yang akan menjadi kekuatan yang akan memimpinmu untuk bisa bersetia sampai akhir dan menemukan jalan keluar dalam menantang hari esok. Sekalipun banyak susah, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun beban berat, sekalipun tanggungannya besar, tapi Tuhan yang sumber kekuatan bagi hidup kita senantiasa dengan tangan terbuka siap sedia untuk menopang, menolong siapapun juga. Asal kita bersedia untuk boleh menderita bagi Tuhan, dan kita akan mendapatkan penghiburan yang seimbang. Bahkan lebih dari itu, segala apapun yang kita derita adalah demi banyak orang boleh diselamatkan, boleh diubahkan, dan boleh dapat penghiburan, dapat kekuatan. Itu tidak akan ada masalah pengorbanan terlalu besar. Dan itu semua akan menukarkan bagi kita upah yang kekal untuk hidup yang kekal nanti. Bahkan kita boleh perlihatkan kepada dunia penghiburan yang Tuhan beri. Itulah yang akan membuat kita mampu menghibur mereka yang membutuhkan penghiburan yang sama. Kekuatan yang kita terima dari Tuhan saat kita lemah,
Kekuatan itulah yang sama akan kita bagikan, mendorong orang lain akan beroleh kekuatan juga di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita percaya dan kita tahu kekuatan di hidup kita akan kita temukan dalam Yesus. Sama-sama nyanyikan dari depan. Haleluya, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya, tema kita malam ini akan kita bahas bersama adalah beroleh kekuatan. Seperti tadi yang telah kita baca ayat-ayat tadi, bahwa Paulus dan Timotius menuliskan kepada jemaat di Korintus dan dia berkata, ya, bahwa penderitaan yang kami derita adalah demi keselamatan dan penghiburan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan
untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Artinya, Paulus tidak memandang penderitaan yang dia alami adalah sesuatu yang karena nasibnya kurang baik atau karena penghukuman Tuhan dan lain sebagainya. Namun dia tahu dengan sadar penderitaannya sehubungan dengan yang Tuhan izinkan, itu mirip dengan penderitaan kesengsaraan yang diderita oleh Yesus untuk orang banyak. Maka dia berkata, penderitaan yang dia alami adalah demi penghiburan jemaat, sehingga mereka boleh beroleh kekuatan untuk bisa dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama dengan yang kami derita ini. Saudari, setiap kita harus mengakui satu kenyataan. Dalam dunia nyata ini, tak seorang pun manusia boleh dengan sombong berkata bahwa dirinya kuat, atau cukup kuat, atau tidak pernah lemah dalam hati segala situasi kondisi yang tengah terjadi dalam dunia ini. Tidak ada yang berani sombong dengan berkata, aku kuat, aku cukup kuat, aku tidak pernah lemah. Tidak ada super body, tidak ada superman. Ya, kita adalah manusia yang terbatas. Siapapun dia harus mengakui bahwa sampai satu taraf tertentu dirinya sungguh membutuhkan ada yang namanya kekuatan ekstra untuk melanjutkan perjalanan hidup yang tidak mudah, yang seringkali menantang, yang seringkali menimbulkan kesulitan dan masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Yang jadi masalah ialah tidak sedikit manusia yang memang membutuhkan kekuatan ekstra, namun tidak mengetahui dari mana dan siapa serta bagaimana caranya dia bisa beroleh kekuatan itu. Oleh karena itu, mari kita mau belajar hari ini cara beroleh kekuatan. Namun sebelum semuanya itu, kita akui dulu, tak seorang pun yang super, tak seorang pun yang boleh berkata dia kuat selamanya, tidak pernah lemah. Ya, kuat bisa diartikan sangat luas, lemah juga bisa diartikan sangat luas. Ya, namun bagaimanapun saya yakin kita semua tahu, yang namanya kuat ada kekuatan. Artinya dia tidak lemah dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan dia. Ya, baik itu kelemahan secara fisik, kelemahan secara mentalitas, kelemahan secara perasaan, kelemahan secara pikiran, kelemahan secara intelijensia, kelemahan secara materi, kelemahan apapun juga namanya kelemahan. Ya, setiap orang bisa berhadapan dengan masa-masa grafiknya turun dan kita berada di lembah, kita sedang dalam keadaan lemah, kita sedang tidak kuat. Bahkan boleh kata kita sedang kewalahan dan tidak kuat lagi. Oleh karena itu, kita butuh ada kekuatan yang menguatkan kita, ada kekuatan ekstra yang melampaui kekuatan kita yang selama ini kita andalkan, atau manusiawi, manusia sekitar kita, orang-orang tertentu kita harapkan yang kita andalkan selama ini. Tapi kita harus mengaku, mereka pun terbatas kekuatannya. Mereka juga ada kalanya bisa berubah, mereka juga bisa kewalahan, mereka juga bisa mengecewakan kita. Oleh karena itu, kita mau belajar melalui episode ini cara beroleh kekuatan. Yang pertama, harus sadar, akui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Baik engkau sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, ya, pokoknya manusia lemah. Ya,
kalah sama makhluk yang lain. Kalau mau jujur kata. Ya, lemah fisik, lemah perasaan, lemah untuk bisa tetap tangguh, tetap persisten. Kita lemah terhadap godaan, lemah terhadap segala gangguan, lemah dalam hal pendirian, dan sebagainya. Ya, jadi sebagai makhluk yang lemah, ketika hati dan pikiran seseorang itu sekalipun tanpa diganggu, apalagi saat diganggu, bahkan saat terganggu oleh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, bisa tiba-tiba menjadi lemah. Itu dia namanya kita adalah makhluk yang lemah. Coba Anda renungkan baik-baik. Coba evaluasi, introspeksi diri. Pernahkah Anda mengalami hal demikian? Gak ada orang ganggu kok. Ada orang sengaja ganggu. Gak ada yang ganggu. Tahu-tahu kita hanya terganggu karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Wah, hati kita langsung kacau balau, galau, ya langsung ketakutan, dan tiba-tiba kita frustasi dan lain sebagainya. Itu sering terjadi. Ya, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita harus mengaku memang betul-betul benar manusia itu makhluk yang lemah. Menyadari keadaan sedemikian, maka janganlah kita sok kuat, atau janganlah kita berani sombong, terus ngotot, ya, berusaha sekuat tenaga, mengandalkan segala pengalaman, pengetahuan, kekuatan manusiawi kita yang memang pada dasarnya terbatas untuk menghadapi segala situasi, kondisi, ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Ya, kita akan kewalahan sekuat apapun kekuatan kita. Sampai satu taraf kita akan angkat tangan dan menyerah. Bahkan kita mungkin ya segera jatuh ke dalam satu kelemahan yang amat sangat sehingga kita tidak bisa bertahan lagi dalam menghadapi segala situasi dan masalah, tantangan, kesulitan, dan membuat kita akhirnya betul-betul menyerah. Kita sangat membutuhkan sebagai manusia yang lemah ini. Kita membutuhkan ada kekuatan ekstra yang melampaui kekuatan manusiawi. Kita membutuhkan ada kekuatan yang di luar kemampuan kita secara pribadi, yang senantiasa kita boleh mengharapkan dan kita boleh dapatkan pertolongan dan kekuatan dikuatkan kembali. Sehingga kita bisa meneruskan perjalanan hidup menghadapi segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Oleh karena itu, saran saya ialah selagi kita dalam keadaan normal, belum sampai keadaan terpuruk, jatuh ke dalam kelemahan yang amat melemahkan, sampai kita kewalahan, sampai kita harus menyerah dan kita terkapar di sana. Baru saat itu kita ingin mencari pertolongan dan kekuatan ekstra. Jangan. Oleh karena itu, selagi kita mampu dan sadar, kita cepat menghimpun dan cari jalan keluar, temukan dengan sungguh-sungguh, dengan segala hikmat, dengan segala energi, ya, dengan segala kesempatan, kita prioritaskan, cepat temukan sedini mungkin di manakah letak kekuatan ekstra yang boleh aku harapkan sebelum sampai aku jatuh ke dalam kelemahan yang amat lemah itu. Sebelum sampai aku menyerah, aku sudah tahu kuncinya, aku tahu alamatnya, aku tahu bagaimana jalan keluarnya, aku tahu solusinya, aku tahu kepada siapa aku patut pergi untuk minta tolong. Ya, tadi di awal kita cerita tentang seorang rasul namanya Paulus
yang mana suratnya itu menempati posisi proporsi yang amat besar dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan dia ada seorang hamba Tuhan yang membuka pelayanan yang sangat banyak. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang dia berikan kepada jemaat, kepada orang percaya. Bahkan pendirian-pendiriannya tentang ketuhanan, tentang keyakinan, tentang teologi, itu amat sangat luar biasa. Namun orang seperti ini pun pernah merasa lemah dan tidak kuat lagi menghadapi hidup ini. Namun dia saat menderita sengsara dan tidak kuat, dia tahu semuanya Tuhan izinkan dan Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberikan dia kekuatan ekstra dan dia bangkit kembali, meneruskan segala karya baktinya dan perjalanan hidupnya, sekalipun tetap harus menghadapi segala macam tantangan, kesulitan, maupun segala masalah-masalah kehidupan dan pelayanan. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada satu raja, dan raja ini tidak tanggung-tanggung. Ini raja, seorang pemimpin tertinggi dari satu negara. Raja harusnya jadi panutan, raja harusnya lebih kekar, lebih hebat, lebih berhikmat, dan lebih dalam segala sesuatu dari rakyat, maka dia layak jadi raja. Tetapi beda dengan raja ini. Bila kita membaca 2 Tawarik pasal 20, mulai dari ayat 2 hingga ayat 3 bagian A, kita akan temukan Raja Yosafat ini saat dia mendengar, dikatakan Alkitab, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka berada di Hazeson Tamar, yakni Enggedi. Yosafat menjadi takut. Nah, saudara-saudari, respon takut itu normal. Respon takut adalah satu respon yang menunjukkan betapa benar apa yang tadi kita katakan. Manusia adalah makhluk yang lemah. Sekuat apapun, seperkasa apapun dia, manusia, tetap kita adalah makhluk yang lemah. Tidak diganggu, apalagi terganggu, apalagi karena apa yang didengar, apa yang dilihat, membuat gangguan pada dia, hati pikiran akan langsung menjadi lemah. Ini dia. Sebagai seorang raja, dia mendengar orang memberitahu ada laskar yang besar, ada musuh mau datang untuk menyerang kerajaannya, artinya melawan dia. Dan mendengar berita demikian, laskar yang besar. Alkitab menuliskan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 bagian A, Yosafat menjadi takut. Nah, saudari, ini menjadi satu respon normal adanya. Bisa menjadi takut. Raja bisa menjadi takut. Engkau dan saya pun bisa menjadi takut. Takut merupakan salah satu ciri, merupakan satu penampilan daripada orang yang ada kelemahan. Kalau orang yang kokoh, orang yang kuat perkasa, dia tidak akan mudah-mudah menjadi takut. Tapi inilah pertanda dia lemah, maka dia jadi takut. Oleh karena itu, saat kita takut, apa kita boleh perpanjang ketakutan itu? Apa kita boleh terus bertengger dalam ketakutan itu? Rasa takut itu membuat akhirnya kita batalkan perjalanan hidup, ataupun kita urungkan niat untuk menghadapi segala kenyataan hidup? Tidak. Kalau kita baca lebih lanjut lagi cerita tentang Raja Yosafat, nah kita akan bahas lebih lanjut nanti apa yang dia lakukan setelah dia takut. Jadi langkah pertama untuk kita beroleh kekuatan ialah sadari dan akui bahwa manusia adalah makhluk lemah. Jangan seorang pun berani sombongkan diri
atau berkata, aku kuat, aku cukup kuat, aku tidak pernah lemah, aku mampu, lalu mengandalkan kekuatan pribadinya yang padahal terbatas. Dan kita akan kewalahan suatu hari. Ya, karena itu kita harus yakin, kita harus sadari sekarang, bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan di samping kita tidak mampu untuk sendiri menjalani kehidupan ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Glory, Kaulah harapan dalam hidupku. Nah, langkah pertama mengakui, sadar diri kita adalah makhluk yang lemah. Dan langkah yang kedua yang harus kita lakukan ialah kita harus percaya dan berharap kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan yang mampu berikan kekuatan kepada kita. Ya, ketika kita menyadari kita adalah makhluk yang lemah dan tidak kuat lagi, pada saat itu kita jangan berlarut dalam ketakutan atau gentar, karena kita memiliki Tuhan yang peduli. Dia adalah sumber segala kekuatan yang kita butuhkan. Ya, Tuhan mampu memberikan kekuatan di saat kita tidak kuat lagi. Pada saat kita percaya, kita berharap, kita akan dapatkan kekuatan daripadanya. Maka dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kita percaya dan berharap, kita akan lihat
Tuhan akan show up. Tuhan akan menyatakan dirinya. Ya, dia tahu dengan persis. Dan dia peduli setiap kita. Dan dia memperhatikan kita dengan sempurna. Walaupun dia tidak ada di lingkungan kelihatannya secara fisik. Tapi dia hadir setiap saat. Dimanapun, kemanapun kita berada, apapun kita hadapi, Tuhan Maha tahu, dia Maha hadir. Ya, kita tidak nampak di mana Tuhan itu, tapi dia dengan karya perbuatannya, dengan kuasa roh Allahnya yang luar biasa, Roh Kudus yang selalu tinggal diam dalam kita, dia tahu persis. Dia tahu kita tidak kuat lagi, dia tahu kita sedang gusar, dia tahu kita sedang gentar, dia tahu kita sudah berada dalam pada titik nadir yang sangat-sangat menentukan. Kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah kewalahan, kita sudah mau menyerah. Saat kita mau percaya dan berharap dengan sungguh-sungguh, saat kita mau percaya dan berharap kepada Dia dengan sungguh-sungguh, kita punya Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Dia standby, dia siap sedia. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Itu janji Tuhan, karena bagi Dia segala sesuatu adalah mungkin. Bahkan Dia pernah berkata, adakah sesuatu yang sukar bagiku? Adakah sesuatu yang sulit bagiku? Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Tentu kita akan jawab, tidak ada, karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita menyadari dalam segala eksistensi kita, dimanapun, kemanapun kita berada, apapun masalah yang kita hadapi, ya jangan izinkan ketakutan atau kegusaran, kegentaran itu mengita dan menyandera keberadaan kita, sampai akhirnya kita stagnan, sampai kita akhirnya betul-betul terpuruk dan jatuh tambah lemah dan tidak kuat lagi. Ya, tentu kita tahu kekuatan manusia terbatas. Kita sudah akui. Justru sebelum sampai kita kewalahan dan menyerah, tidak kuat lagi, kita bina hubungan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita panggil Bapa yang di surga, dan Dia adalah Bapa yang Maha Kasih, penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kasih karunia, yang senantiasa peduli dan senantiasa memperhatikan dan senantiasa siapkan hati untuk menolong kita. Kita harus percaya pada Dia. Kita yakin, maka bina hubungan baik setiap hari, bukan tiba-tiba pada saat kita kejepit, bukan tiba-tiba pas saat kita udah kewalahan, tiba-tiba kita dapat penyakit yang sangat mengerikan, ya, lalu kita baru datang cari Tuhan. Ada orang tertentu hanya karena ya perkara kecil, ya tenggorokan ada gangguan, lalu akhirnya dokter THT periksa dia dan berkata, saya akan cek lebih detail lagi, jangan-jangan kamu ada amandel. Lalu kalau amandel kenapa? Ya kalau amandel ya paling dioperasi, ya operasi kecil, enggak apa-apa. Dokter menenangkan dia. Lah dokter bilang kecil, enggak apa-apa, ya sudah. Mau ngapain amandel, bisa apa sih? Bisa mengakibat kematian? Enggak kan? Dan dia biarin aja. Ya gara-gara hal kecil operasi, dia nggak mau peduli. Sampai dengan akhirnya ya orang ini harus juga dioperasi. Nah, saat operasi dokter pun berkata, saya selaku profesional ya tenaga medis menolongmu mengoperasi. Tapi yang bisa menyembuhkan amandelmu, bahkan sampai dengan jahitan operasi itu pun, kalau bukan karena Tuhan yang tolong, itu nggak kering-kering jahitannya, dan itu kalau terjadi infeksi dan lain sebagainya, kita nggak bisa menjauh daripada peranan Tuhan, apapun sekecil apapun. Ya ada orang kecil, orang anggap ayah sakit gigi nggak apa-apalah, ya Panadol, ya makan Panadol terus, tapi nggak sembuh-sembuh. Dari sakit gigi sampai gangguan ke mata, sampai matanya udah mulai terganggu, lalu dicek kepada dokter, dokter berkata, wah ini
giginya sudah infeksi demikian rupa dan sangat berbahaya buat kesehatanmu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan sampai tunggu keadaan makin fatal dan keadaan udah sangat sekarat, kita baru berkata butuh Tuhan. Setiap saat kita butuh Tuhan. Oleh karena itu, bina hubungan dengan Tuhan bukan di kala saat kita butuh dan perlu atau emergensi baru cari Dia. Kita harus bina hubungan kita setiap hari, dari hari ke hari, hubungan yang intim, hubungan dekat dengan Tuhan, selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, meneliti apa isi hatinya, dan mengerti kasih-Nya yang luar biasa, dan semakin kenal, semakin mewarisi karakter Tuhan ada dalam kehidupan kita menjadi nyata, maka itu kan membuat kita untuk bisa tangguh dan kuat dalam menjalani hidup ini. Sekalipun ada Tuhan beserta, masalah tetap bisa terjadi. Bedanya bersama Tuhan kita bisa atasi. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita manusiawi kita yang terbatas, banyak perkara kecil akhirnya jadi besar dan tidak mampu lagi kita mengatasinya. Oleh karena itu, sebelum tiba saatnya kita kewalahan dan menyerah, baik-baiklah bina hubungan, percaya dan berharap hanya satu-satunya kepada Tuhan. Soal Tuhan pakai manusia lain menolong kita, Tuhan pakai dokter menolong kita, Tuhan pakai obat menolong kita, itu biasa saja. Tapi yang nomor satu ialah Tuhannya dinomor satukan. Kita percaya, kita berharap kepadanya sebelum hari-hari kita menjadi naas, menjadi susah, menjadi banyak masalah, kita sudah bina hubungan dengan Dia dengan baik. Maka saat kita tidak kuat, seperti tulisan Paulus kepada jemaat Filipi, dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku lakukan, segala perkara dapat ku hadapi bersama Tuhan, pasti oke. Oleh karena itu, sadar dan akui kita makhluk yang lemah, maka setiap saat kita butuh percaya dan berharap kepada Tuhan, dan pupuklah hubungan yang dekat, erat dengan Tuhan setiap saat. Jangan tunggu sampai keadaan emergensi, keadaan kritis, baru kita mencari Tuhan. Jangan-jangan saking lemah dan kita diperlemah dengan imannya rontok, dan kita tidak tahu lagi Tuhan mana yang kita meminta, akhirnya salah minta, alamatnya salah, doanya ngawur, dan akhirnya kita tidak menemukan kekuatan untuk kita bangkit kembali, dan akhirnya kita mengalami hal-hal yang buruk dan fatal. Oleh karena itu, di dalam kita percaya dan berharap kepada Tuhan, kita harus sabar menanti-nantikan dengan satu sikap yang sungguh-sungguh. Kita percaya dan berharap kekuatan baru akan Tuhan tambahkan kepada kita, dan Dia akan menguatkan kita kembali, Dia akan menopang kita kembali, dan Dia akan tolong kita supaya kita jangan lagi dalam kelemahan sampai akhirnya lemah total, dan akhirnya kita menyerah kalah dan kita terkapar, apapun tidak bisa dilakukan lagi. Oleh karena itu, percaya, berharap kepada Tuhan, dengan sabar menanti-nantikan Tuhan memberikan jawaban, penambahan kekuatan pada kita, otomatis kita akan beroleh kekuatan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat ke-29 dan ayat ke-31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikan Tuhan. Itulah sikap sabar, menunggu dan berharap. Tanda kita percaya dan berharap pada Tuhan. Maka kita dapatkan kekuatan baru dan kita diperbaharui, kita dikuatkan kembali, kita beroleh kekuatan dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tidak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku. Sama-sama nyanyikan bersama, haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Nah, langkah ketiga yang harus kita lakukan untuk beroleh kekuatan ialah kita harus minta dan berseru kepada Tuhan. Nah, tadi kita telah kupas bersama kedua langkah yang di depan. Pertama, kita sadari, kita akui, kita makhluk lemah. Kita butuh kekuatan ekstra yang bisa menopang, menguatkan kita kembali untuk menjalani hidup ini. Dan itu adalah satu kebutuhan yang amat esensial buat kita. Ya, tidak boleh kita lalai. Kita butuh untuk kekuatan ekstra itu. Karena itu,
Kita perlu percaya, kita perlu berharap Tuhan sebagai sumber kekuatan yang senantiasa siap sedia untuk melimpahkan kekuatannya kepada kita yang menanti-nantikan dengan sungguh hati, yang mau dengan sabar dan mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Bukan berharap pada manusia, bukan berharap pada sisi kemampuan diri pribadi secara kekuatan manusiawi kita, tapi kita berharap total kepada Tuhan, sumber kekuatan. Nah, langkah ketiga, kita harus berseru. Kita harus minta kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh hati, ya. Dan saat kita betul-betul datang mau minta dan berseru pada Dia, kita mesti buka hati, kita mesti buka diri dengan sikap sangat mendesak. Apapun arahan Tuhan, apapun ya skenario yang Tuhan mau lakukan, ya segala bentuk rekayasa yang Tuhan mau lakukan buat kita, kita ikutin aja. Dia pasti akan menyatakan diri, dia pasti akan melimpahkan kekuatan ekstra yang kita butuhkan, yang kita perlukan pada saat ini, dan dia pasti akan memberikan kita kekuatan baru sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan dan perjalanan hidup kita, walaupun masih ada tantangan di depan, walaupun masih ada kesulitan, walaupun masih ada hal-hal yang menakutkan sedang menanti-nanti kita. Namun saat kita berani dengan buka hati, buka diri, siap sedia untuk terima arahan Tuhan, kita minta, kita berseru pada Dia dengan penuh keyakinan, maka kita beda. Kita akan mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi, namun kita percaya kalau Tuhan kontrol, Tuhan kuasai, Tuhan pimpin dan Tuhan beserta, maka semuanya akan aman-aman saja dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagai contoh, ya tadi kita sudah bahas tentang namanya Raja Yosafat. Dan jangan lupa Anda baca sendiri dari 2 Tawarik pasal 20 itu, dari ayat 1 hingga ayat 30. Ya, Anda akan mendapatkan satu pengetahuan yang komplit tentang apa yang terjadi pada raja tersebut dan bagaimana ya akhirnya dia keluar sebagai pemenang sampai dia menjadi seorang raja yang memerintah negaranya dalam keadaan aman sentosa. Ya, jadi ayat yang ketiga berkata, dia mendengar lalu dia menjadi takut. Nah, setelah dia takut, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat 12, kalau kita meneliti di sana dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, jadi tadi saya sudah katakan, takut siapapun bisa jadi takut saat berhadapan dengan segala tantangan dan kesulitan yang terjadi. Kita bisa takut, tapi jangan berlarut. Jangan disandra oleh ketakutan itu, tapi setelah takut, kita harus ambil sikap apa tindakan kita berikutnya. Nah, Yosafat kasih contoh. Setelah dia takut, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dia tahu dia tidak mampu. Dia tahu dia lemah, dia tahu kekuatannya terbatas. Maka dia mau cari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda untuk berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5 berkata, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelatarannya yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami,
yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dan dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, saudari, ya, walaupun dia pernah takut, tapi selanjutnya dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan hanya sendiri mencari Tuhan, tapi seluruh rakyat dia suruh harus ikut sama-sama berdoa, puasa, mencari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Dan dia uraikan pengalaman-pengalaman hidup pada masa lampau maupun nenek moyangnya, bagaimana mereka berada pada saat itu. Ya, dia uraikan bagaimana pertolongan Tuhan nyata. Bagaimana kegigihan iman, mereka berseru, mereka meminta kepada Tuhan sebagai contoh dan menyampaikan kepada Tuhan. Nah, akhirnya kita lihat selanjutnya, kalau engkau baca seterusnya, Tuhan membagi seorang dengan karunia nabi untuk memberikan nubuatan dan arahan-arahan, ya, dan menenangkan mereka dan skema apa yang harus dilakukan. Lalu mereka ikuti semua, dan akhirnya semua musuh semuanya dikalahkan dan mereka bisa mengambil kemenangan yang sangat spektakuler dan akhirnya negaranya menjadi aman. Saudari, ya, kita makhluk yang lemah. Karena kita sadar lalu kita akui, maka kita cepat bina hubungan dengan Tuhan yang dapat kita percaya dan kita harapkan Dia adalah sumber kekuatan dan Dia senantiasa tidak tertidur, dan Dia tidak pernah lemah, Dia tidak pernah kewalahan untuk setiap saat sanggup menolong kita. 1001 macam cara Dia bisa lakukan demi kekuatan yang kita butuhkan. Dia berikan dan Dia bukakan jalan yang baru, jalan yang hidup. Bukan lagi secara apa yang pengalaman, apa yang menjadi analisa dan cara kerja manusia, tapi dengan cara Dia yang sangat-sangat luar biasa yang Dia bisa lakukan buat kita. Dan kita harus datang pada Dia. Walaupun sementara kita bisa takut dan gentar, tapi kita harus ambil keputusan. Kita mau minta dan kita mau berseru kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dialah kekuatan kita. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kita sekali dengan sungguh hati mau datang pada Dia, berharap dan percaya. Kita akan beroleh kekuatan kembali dan kita bangkit kembali untuk menantang hari esok. Apapun kesulitan, apapun kesukaran, apapun masalah yang kita hadapi, bagi Dia tidak mustahil. Saat Dia datang, saat Dia nyatakan diri, Tuhan sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Ya, Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan kita, Dialah pertolongan kita. Dialah Tuhan, Dialah juru selamat kita yang hidup. Dan Dia senantiasa peduli akan kita. Datang pada Dia dengan sungguh hati. Percaya, Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Berseru, minta pada Dia, dan Dia pasti tolong kita dan memberikan kekuatan.
Tuhan, kami mengaku Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tergolong makhluk yang lemah. Mungkin kami pernah sombong, merasa kami kuat, cukup kuat, tak pernah kunjung lemah. Namun Tuhan, banyak pengalaman mengatakan, pada taraf tertentu kami sampai pada titik di mana kami tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan hidup. Karena begitu peliknya masalah, begitu beratnya beban, begitu mengerikannya tantangan di depan kami. Tuhan, kami perlu percaya, kami perlu berharap kepada Engkau. Lebih dari itu, kami perlu minta dan berseru kepadamu dengan sepenuh hati, menanti-nantikan di hadapanmu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang siap sedia setiap saat untuk melimpahkan kekuatan yang kami butuhkan. Engkau mau menyatakan diri dan Engkau akan membangkitkan kami kembali. Oleh karena itu Tuhan, melalui apa yang kami dengar Tuhan, 3 langkah untuk beroleh kekuatan ini, biar boleh menolong kami, untuk boleh kami disadarkan kembali. Jangan lagi kami terus berandalkan segala kemampuan manusiawi kami yang sangat terbatas itu. Jangan kami tunggu sampai saat kami kewalahan dan menyerah, sampai kami sudah hampir terkapar, baru kami datang berseru kepadamu. Sebelum semuanya memburuk, Tuhan, saat ini Tuhan ajar kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk bermohon, karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah kewalahan untuk menyatakan diri kepada kami. Saat kami mau dengan buka hati, buka diri, menanti-nanti Engkau, Tuhan, Engkau pasti Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru, dan kami boleh bangkit kembali, dan kami bagaikan Raja Wali, kami bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang telah diperkuat oleh kekuatan-Mu, dan kami boleh dalam kemuliaan-Mu Tuhan, untuk boleh menerawang tinggi ke atas, dan kami boleh mengatasi setiap masalah, dan kami boleh mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru yang kami butuhkan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar mendengar lalu kami melupakannya, tapi kami mau mendengar, kami boleh sungguh terinspirasi, kami sungguh boleh diberkati, dan kami boleh disadarkan. Dan kami mau datang padamu dengan segala keberadaan kami setiap pribadi. Mari semua Anda yang mungkin pada saat ini engkau baru mulai sadar bahwa engkau adalah makhluk yang lemah. Pada taraf tertentu engkau kewalahan dan engkau menyerah. Atau mungkin engkau hampir menyerah. Engkau tidak kuat lagi meneruskan perjalananmu. Persoalan, tantangan, pergumulan, masalah, beban hidup begitu berat. Orang berkata sudah jatuh ketiban tangga. Oh, masalah bertubi-tubi tak kunjung selesai. Begitu banyak tantangan-tantangan yang engkau hadapi. Seberapa kuat Anda bisa terus mengandalkan kekuatan diri pribadi dengan segala kekuatan manusiawimu yang memang terbatas itu? Kau butuh datang kepada Dia, percaya dengan sungguh, berharap dengan sungguh, menanti-nantikan pertolongannya. Dia Tuhan yang setiap saat siap untuk menolongmu, siap memberikan kekuatan padamu. Dan mari datang pada Dia dengan buka hati, buka diri, berseru pada Dia, minta pada Dia. Dan saat Dia menyatakan sesuatu, mari ikuti. Tuhan tidak pernah kewalahan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara, dan Tuhan tidak pernah tidak mampu menolongmu. Asal engkau mau sungguh hati, buka hati, datang pada Dia. Mari bawa segala masalah-masalah apapun yang kau sedang hadapi, pergumulan hidup, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah perjodohan, masalah perjalanan hidup, masalah masa depan, masalah apapun besar kecil. Ayo kita taruh 2 tangan kita di atas dada kita, kita datang pada Tuhan sambil mengakui, Tuhan, kita tidak kuat lagi Tuhan.
Kami adalah makhluk yang lemah. Kami butuh Engkau Tuhan, memberikan kami kekuatan ekstra. Kami mau hanya percaya dan berharap kepadamu. Dan Engkau berjanji kalau kami percaya kepadamu, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ayo berharap pada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan menambahkan kekuatan padamu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang ditumpangkan di atas dada mereka, tanda mereka mau menyerah, tanda mereka mau percaya, tanda mereka mau berseru minta kepadamu dan menyerahkan semua permasalahan hidup, kekurangan ataupun kelemahan ataupun Tuhan pergumulan atau tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi. Saat ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berjanji ya Tuhan, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kami percaya kami tidak akan dipermalukan. Dan saat ini hamba-Mu sepakat berdoa karena Kau berjanji di dunia ini dua orang sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dijawab oleh Bapa di surga. Dalam nama Yesus saat ini kami berdoa Tuhan, bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tak terpikirkan oleh kami, yang tak pernah kami alami, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tak pernah terpikir dan pikiran kami, tak pernah timbul dalam hati kami, itu Kau sediakan bagi orang-orang yang sungguh hati mengasihi-Mu. Mari Tuhan, nyatakan mujizat, nyatakan kemuliaan-Mu, bukakan jalan yang hidup dan yang baru, dan nyatakan Tuhan kuasa dan keperkasaan-Mu. Engkau tambahkan kekuatan supaya kami semua yang telah lemah dan kami berbangkit kembali, beroleh kekuatan kembali. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang sakit lambung, sakit yang sudah kronis, sudah lama sakit lambung, sakit mah, mau obat apapun juga telah kau makan, tapi itu seringkali kumat dan membuat engkau sangat menderita. Mari saat ini kau percaya segala upaya manusiawimu sudah engkau lakukan sampai pada puncaknya. Toh keadaanmu tetap masih mengalami sakit yang sama. Saat ini tumpang tangan kirimu di atas lambungmu. Tangan kanan engkau angkat ke atas, tanda engkau percaya meraih janji Tuhan. Minta Tuhan pegang tanganmu saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, yang sakit lambung Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu saat ini. Saat mereka tumpang tangan karena Kau berjanji. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan untuk orang sakit disembuhkan. Karena itu Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus. Kami tumpang tangan di atas lambung yang sakit dan kronis, sudah lama sakitnya. Dalam nama Yesus, hentikan dia Tuhan saat ini. Tidak akan lagi sakit lambung, tidak akan lagi sakit mah membuatnya sangat menderita. Mulai hari ini, saat dia percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, sembuh, jadi sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kami terima mujizat dalam Yesus Kristus saat ini juga Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Tuhan tersayang. Glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Baru 3 hari, kau rasakan pundakmu sangat-sangat ketarik, sangat-sangat sakit dan menderita. Pundakmu sakit. Kau mau angkat tangan 1 pun susah, apalagi 2. Kau menderita amat sangat. Mau cari tukang pijit, tukang urut, engkau takut saat ini sedang merebaknya virus corona. Tempel koyo sudah tempel, tapi tetap aja sakit. Saat ini, kau percaya? Kau ulurkan 2 tanganmu hadap ke depan, dan engkau percaya dalam nama Yesus. Saat ini, tangan kananmu yang agak sedikit selisih pendek, dan engkau berdoa saat ini bersamaku. Aku doakan tangan kananmu yang agak pendek ini saat ini juga kau rasakan menjulur keluar dalam nama Yesus.
Menjulur keluar dalam nama Yesus. Saat ini juga terima pundakmu sembuh seketika, sembuh seketika. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dan kau boleh coba angkat tanganmu ke atas. Mulai dengan satu tangan kanan kau angkat. Lalu kau angkat dua-dua tanganmu. Angkat ke atas. Dan kau rasakan ada kelepasan dan lega. Engkau sudah sembuh. Bagian pundakmu yang 3 hari yang lalu mulai rasakan begitu sakitnya, sekarang sudah dilepaskan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, kau yang kupingmu dua-duanya kumat lagi, ada suara bising, mendengung, mendenging, mengganggu tidurmu. Ya, engkaukah orangnya saat ini dengan jari telunjukmu? Kau taruh jari telunjukmu di lubang kuping dua-duanya, kanan kiri dua-dua tangan, jari telunjukmu dua-dua tanganmu, taruh di atas lubang kupingmu, lubang telingamu, dan percaya saat ini. Dalam nama Yesus, suara bising, denging, dengung yang membuat bising, susah tidur saat ini. Dalam nama Yesus jadi berhenti. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Tidak bunyi lagi, tidak bising lagi, sembuh. Suara dengungnya berhenti saat ini. Tidak terulang lagi. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya begitu banyak mujizat-mujizat Engkau mau lakukan bagi kami. Baik mujizat atas pekerjaan, keuangan, ekonomi, maupun usaha, pekerjaan, penyewaan toko, penyewaan rumah yang belum laku sampai saat ini. Tuhan, Engkau lakukan mujizat segera terlaksana dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa menolong umat yang mau percaya. Tuhan, kami percaya kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu Tuhan, mari berkati semua umat-Mu. Mereka boleh dengan damai sejahtera mengikuti acara malam ini. Dan mereka boleh diberkati secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Tuhan, berkati Tuhan, kami akhiri ibadah All by Grace ini. Dan Tuhan, curahkan berkat-Mu, damai sejahtera yang sempurna dari Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dan urapan dan jaman Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri ibadah All by Grace malam ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa di Jumat mendatang waktu yang sama. Tuhan Yesus berkati. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
See you next week.